semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Rosmauli dengan NIM 120300103 dari Prodi Teknik Kelautan TPB 21. Dosen pengampu saya dalam mata pelajaran PKS semester 2 ini yaitu Bapak Akbar Wahyu. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mengajarkan dalam video ini bagaimana sih cara menggunakan pemrograman ini. Nah, pemrograman yang saya akan buat yaitu pemrograman DevC++ dengan judul bangun datar mencari menghitung luas keliling pada bangun datar. Nah, topiknya ini yaitu topik dalam membuat pemrograman matematika. Oke, yang pertama, apa sih itu DevC++? DevC++ adalah sebuah aplikasi yang memudahkan untuk membuat bahasa C++ yang diistilahkan dengan compiler atau penerjemahan. Maksudnya, kode-kode yang bisa dimunculkan dalam bentuk tampilan yang bisa dimengerti manusia. Bagaimana sih yang bisa dimengertiin? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Oke, yang pertama ada include iostream. Apa sih gunanya ini? Untuk digunakan untuk menampilkan sebuah perintah. Apa-apa aja perintahnya? Nah, kita akan mengaplikasikannya. Kita akan menjelasinya. Kita akan mengajarkannya dalam video kali ini. Semoga kalian memperhatikan dengan saksama. Oke, terus klik enter. Untuk apa di enter? Supaya merapikan sebuah pemrogramannya di akhir hasil pemrogramannya. Nah, lalu klik Async Namespace atau std. .2. Maksudnya ini adalah namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat kita gunakan untuk memanggil fungsi atau suatu objek yang terdapat dalam namespace tersebut. Nah, apa aja fungsi-fungsinya? Nah, nanti kita akan jelaskan. Terus, mengapa ada titik 2 di pemrograman ini? Untuk apa sih gunanya? Ini gunanya untuk menutupi atau sudah selesai artinya pemrograman ini dan akan melanjutkan ke pemrograman selanjutnya. Nah, seandainya kalau kita tidak buat titik 2 di sini, nah kita hapus dulu terlebih dahulu ini titik 2-nya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita buktikan ya. Membuktikan hasil dari pemrograman ini, klik execute, compile and run. Tereng. Nah, ini ada warningnya, peringatannya, ada berwarna merah maron, ini terlihat dari di layar. Nah, di sini ada keterangannya bahwa error expects titik 2 before void. Maksudnya, sebelum void, ini void matematika, nanti saya akan jelaskan apa sih itu void matematika, apa sih itu aplikasi void, nanti saya akan jelaskan. Sebelum void, kamu harus membuat titik 2 di sini. Nah, kita buat ya, apakah dia berhasil. Nah, berhasil kan? Errornya tidak ada lagi, warningnya tidak ada lagi. Oke, kita lanjut. Nah, itulah fungsinya mengapa kita pakai titik 2. Jangan lupa ya. Oke, enter, kayak biasa. Masuk kita ke void matematika. Apa sih itu void? Nah, dalam pemrograman, banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pengaplikasian tersebut. Kita ambil di sini void. Nah, void itu adalah sebuah fungsi pemrograman. Di dalam fungsi tersebut dapat kita panggil di mana aja. Atau misalnya, nama lainnya kata kunci atau mengkode sebuah
sebuah program. Nah, agar bisa dijalankan perintah tersebut, agar bisa dijalankan pemrograman tersebut. Nah, gitu. Terus, apa aja kodenya, apa aja yang harus kita kodekan, apa aja atau kata kuncinya harus kita kodekan. Nah, kenapa sih harus dikode gitu? Pasti kalau misalnya misalnya sebuah pertandingan. Nah, misalnya si A dan si B, mereka berdiskusi. Nah, misalnya si A, pada saat kamu nanti bertanding, kamu harus mengkode saya. Apa aja yang mau saya lakukan atau saya tancapkan gitu ke permainan tersebut, perlombaan tersebut. Nah, itu mengkode. Begitu juga dengan pemrograman ini. Apa aja kata kunci atau kodenya yang kita jalankan ke depannya gitu. Oke, masuk ke string. String ini sudah masuk ke pemrograman array gitu. Tapi dia dalam tipe string. Nah, masukkan tipe stringnya apa? Bangun datar. Nah, ini udah terlihat kata kuncinya yang mau kita buat, yaitu bangun datar. Apa aja bangun datarnya? Lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, ketupat. Oke, tanda kurung kurawal ini seperti ini dalam void matematika ini ada tanda kurawal, artinya itu gets. Suatu mengambil input data dari suatu baris. Nah, oke, masuk in nomor 1. Nah, apa aja poin yang pertama yang akan dimasukkan? Misalnya lingkaran. Bisa nggak lompat yang nomor 3, 4, 5? Tidak bisa. Kita harus ikuti struktur diketahuinya. Yang pertama apa aja gitu. Lalu masukkan data atau keluarkan nilai gitu. Bangun data. For in I sama dengan 0. I kurang lebih dari 7. I plus plus. Apa sih maksudnya ini? Tunggu ya, beri saya blok dulu. Nah, ini. Ini, oke. For itu udah masuk ke dalam perulangan. Kenapa dibilang? Kenapa? Karena kita akan melakukan perulangan sebuah pemrograman yang akan kita buat ke depannya. Nah, for adalah udah termasuk perulangan. Nah, I sama dengan 0 maksudnya di sini yang saya ketikkan di sini. Hitungannya itu mulai dari 0. Nggak mungkin mulai dari 1, 2, 3. Bisa sih bisa. Tapi setiap angka harus dimulai dari 0. Oke. Lalu, kenapa I kurang lebih dari 7? Karena angka yang mau saya buat itu kurang lagi. Angka yang saya akan masukkan dalam menghitung luas dan keliling pada bangun datar itu, I sama dengan kurang lebih dari 7. Lalu I plus plus ini, di setiap perulangan I akan bertambah plus 1. Nah, gitu. Bisa diubah ini, bisa menjadi 8, 9, bisa juga. Terserah kamu mau berapa kamu buat. Oke, masukkan data atau keluarkan nilai, code, nomor, bangun data, kurung kurawal atau gets, endline. Nah, maksud dari endline ini, apa kira-kira yo endline dalam C++? Artinya, untuk mengakhiri sebuah baris kemudian memindahkan ke pointer baris yang baru. Nah, itulah gunanya endline. Jangan lupa titik 2. Nah, tutup kurung kurawal, code, masukkan pilihan kamu apa aja yang mau kamu buat. Sin, no, masukkan nilainya atau masukkan datanya. Data nomor berapa yang mau kamu buat, yang akan kamu jalankan pemrogramannya. Nah, if. If ini sudah termasuk percabangan, udah mulai melakukan sebuah percabangan. Nomor 1, float. Float ini, apa sih float? Nah, mempunyai fungsi sebagai mengkelompokkan bilangan yang bernilai pecahan desimal atau pecahan, gitu ya. Nah, misalnya, jika nomor 1 nanti keluar hasilnya, kita buat bilangannya 1. Apa nanti hasil akhirnya? Bilangan desimal kah? Atau pecahan kah? Gitu. Float, DR, itu ini diameter jari-jari. Code, lingkaran, code, masukkan, atau keluar.
diketahui. Nah, code diameter, apa rumus diameternya, ya kan? Nah, keluarkan lagi jari-jari. Nah, baru kita jawab, apa luasnya? Pi kali R per N. Luasnya 3,14 kali R and the length. L sama dengan 3,14 kali R cm and the length. Keliling, apa aja? Rumus keliling, masukkan rumus kelilingnya apa? Atau keluarkan gitu. Pi kali D per N. K sama dengan 3,14 kali D and the length. Oke, begitu juga ini else if. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah yang tadi itu if else merupakan perjabangan yang memiliki sebuah kondisi di mana apabila kondisi bernilai benar atau true, maka pernyataan akan dieksekusi, sementara jika salah atau false, maka pernyataan pada blok else akan dikerjakan. Nah, oke, masukkan float A, B, C, T. Kenapa ini dibuat A, B, C, T? Pada segitiga, pasti kita harus diberi namakan pada sisinya, pada panjangnya, atau pada sebuah tingginya pasti disebutkan. Nah, di sini kita buat code segitiga diketahui apa aja. Misalnya kita ambil sisi A, sisi B, sisi C. Tidak mungkin kita tidak buat namanya, nama panggilannya gitu. Seperti sebuah anak lahir tapi tidak ada nama panggilannya. Untuk apa? Pasti tidak guna kan gitu. Begitu juga pemrograman ini. Nah, sisi A, masukkan data. Masukkan nilai si A, masukkan nilai si B, masukkan nilai si C. Masukkan juga si tinggi, T ini tinggi. Nah, jawab. Masukkan luasnya berapa? Apa rumusnya luas? Luas segitiga, setengah kali A kali T per N. L-nya setengah kali A kali T and the length. Nah, lalu masukkan kelilingnya. Apa rumus kelilingnya? Nah, begitu juga jangan lupa tutup kurung kurawal. Else if, masukkan juga. Nomor 3 apa? Persegi. Masukkan juga diketahui apa? Code. Diketahui code sisi sin S, jawab. Luasnya apa? Luas dari persegi apa? Sisi kali sisi per N. Gitu. Kelilingnya apa? Masukkan 4 kali sisi. Masukkan. Oke. Kita masuk ke else. Else if ini sama juga dengan yang tadi. Sampai nomor 7. Nah, sama. Lalu masukkan else, code, pilihan tidak ada. Tutup kurung awal. Nah, masukkan it main gitu. It main ini blok kode yang dieksekusi saat program akan dijalankan. Code, masukkan nilai atau keluarkan data atau nilainya. Code pemrograman C++ pada topik matematika. Ini istilahnya seperti judul atau nama gitu ya. Code, masukkan nilai dan keliling pada bangun datar. Nah, masukkan nama kamu siapa gitu ya kan. Ininya harus sejajar ya. Bisa juga nggak sejajar, tapi lebih baik sejajar supaya nanti hasil pemrogramannya itu rapi dilihat gitu. Oke, masukkan charge status. Do, matematika, code, apakah ingin mengulang lagi? Ini udah teman. Yes, no, tidak iya. Change status. Oke. Why? Return null. Apa sih itu return null? Return null itu menyatakan hasil keluaran dari fungsi. Nah, menyatakan pemrograman itu sudah berakhir. Nah, berarti tidak ada lagi yang mau diperbaiki. Berarti sudah sampai di situ. Nah, lalu jangan lupa titik koma. Baru tutup kurung kurawal. Oke, kita buktikan. Apa sih pembuktiannya? Kita mengetahui pembuktiannya. Oke, kamu klik ini, execute, complete and run. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul kan? Oke,
Oke, masukkan pilihan. Pilihan berapa yang mau kamu buat? Misalnya, persegi 3. Nah, sisi yang kamu ketahui, angkanya bentuk desimal kah, pecahan kah? Misalnya ini, 3. Nah, hasilnya kan 12 cm. Apakah kamu menghitung lagi? Yes. Masukkan pilihan, misalnya nomor 1. Masukkan diameternya, 24 misalnya. Nah, keluarkan luasnya berapa hasilnya, kelilingnya berapa. Apakah kamu mau menghitung lagi? Misalnya tidak, no. Oke, berarti berakhir sampai ke sini. Inilah hasil dari pemrograman matematika pada aplikasi Dev C++. Oke, saya akan menunjukkan hasil dari flowchart yang saya buat. Yang pertama flowchartnya dari Microsoft Word, bisa dari Draw. Bisa juga ya. Nah, apa sih itu flowchart? Flowchart adalah sekumpulan gambar-gambar tertentu untuk menyatakan dari suatu pemrograman yang akan diterjemahkan ke salah satu bahasa pemrograman. Kegunaan flowchart ini halnya seperti algoritma, yaitu untuk menuliskan alur program tetapi bentuk gambar atau simbol. Nah, oke, kita buka ya. Tadi saya sudah buatnya di MS Word, tetapi saya ubah di PDF. Nah, ini. Nah, di sini ada kata mulai. Mulai, terus pilih perhitungan yang akan inginkan. Apakah lingkaran? Yes. Ya. Kenapa demikian? Karena lingkaran yang mau kita buat, masukkan jari-jari diameter. Begitu juga segitiga. Begitu juga persegi panjang. Sampai ketupat. Pilihan tidak tersedia, menampilkan hasil. Menampilkan hasil itulah tadi yang kita klik execute, complete and run. Nah, apakah ingin mengulang lagi? Yes, tidak. Selesai. Nah, begitulah flowchart yang sudah saya akan buat. Oke, kita masuk ke pemrograman yang kedua, yaitu pemrograman dengan judul fisika. Saya akan tampilkan pemrograman. Oke, kita lanjut ke pemrograman yang kedua, yaitu ada membuat program fisika dengan judul hukum Ohm. Di sini kita akan menghitung besarnya arus, tegangan, dan hambatan. Nah, yang pertama itu sama sih penjelasannya yang video yang pertama sebelumnya. Kita masukkan dulu include Eostrom. Terus, icing namespace std atau titik 2. Jangan lupa, seperti saya video yang pertama, jangan lupa pakai titik 2 di setiap akhiran pemrograman. Masukkan in main, lalu buka kurung kurawal atau yang disebut gets. Gets itu suatu mengambil input dalam suatu baris. Oke, spasi, jangan lupa spasi. Spasi itu untuk merapikan sebuah hasil nanti di akhir suatu hasil pemrograman. Nah, lalu masuk ke in pilihan. I, V, I, R, tegangan. Oke, keluarkan data atau keluarkan nilai dari menghitung besar arus, tegangan, hambatan. Jangan lupa endline. Endline ini untuk apa? Untuk mengakhiri sebuah baris, kemudian memindahkan ke pointer baris yang baru. Nah, berarti setelah kita sudah buat endline, berarti kita bisa memulai pemrograman selanjutnya. Nah, code, hitung tegangan, 2 hitung arus, 3 hitung hambatan. Nah, lalu code, masukkan pilihan Anda. Apa aja yang kalian mau masukkan? Hitungan yang keberapa? Hitungan yang pertama kah? Kedua, ketiga. Nah, if jika pilihan 1, jika pilihan 1 yang mau kamu hitung, nah itu maksudnya. If ini udah termasuk ke percabangan. Lalu
code besarnya arus I itu lambang atau simbolnya dari suatu hukum Ohm. For in I sama dengan 0, I lebih kecil dari 1 I++. Maksudnya apa? For itu udah termasuk perulangan. Berapa kali yang mau kita ulang angkanya gitu. Misalnya ini in I sama dengan 0. Berarti hitungannya itu berasal atau awal mulanya dari angka 0. Tidak mungkin kita langsung 1 gitu. Pasti kalau kita setiap menghitung, itu pasti angka 0, angka dasarnya dulu. Nah, lanjut, I kurang lebih dari 1. Nah, maksudnya apa? Hitungannya sampai ke berapa dia? Nah, hitungan ini saya buat sampai 1. Nah, I++, apa sih itu maksudnya I++? Nah, setiap perulangan akan ditambah 1. Gitu. Nah, lalu masukkan datanya arusnya I. Code and delete. Berarti penyelesaiannya atau pemrogramannya sudah selesai. Lalu masuk code besar hambatan R. Nah, berapa hambatannya? 4. Ini sudah termasuk perulangan. Begitu juga tegangan, begitu juga besar hambatannya. Nah, else if ini itu sudah termasuk percabangan. Merupakan percabangan yang memiliki sebuah kondisi di mana apabila kondisi bernilai benar true, maka pernyataan yang dieksekusi, sementara jika salah false, maka pernyataan pada blok else yang akan dikerjakan. Nah, masukkan else if pilihan kedua. Apa aja pilihan kedua kamu? Misalnya kamu mau buat besaran tegangan V. Nah, lalu masukkan rumusnya. Itu. Else if pilihan 3 sama juga. Besar tegangan V. Nah, lalu masukkan for. Perulangannya gitu. Begitu juga ini code and delete. Berarti udah selesai akhir programannya. Nah, masukkan code besarnya hambatan R, hambatan Ohm gitu. Masukkan rumusnya gitu. Lalu di bagian sini sudah masuk array-nya gitu. Lalu masukkan code, maaf pilihan Anda tidak tersedia. Apakah nanti di akhir pemrogramnya itu tersedia atau tidak? Dijalankan suatu program itu, apakah dia bisa atau enggak? Oke, kita masukkan code and delete. Kenapa nggak buat return 0? Ya, sama juga. Nama lainnya atau nama dalam aplikasi pemrogramnya sama. Code and delete, return 0 itu sama. Gitu. Oke, kita mulai pemrogramannya. Kita buka execute, compile and run. Oke, udah muncul. Nah, ini. Menghitung besar arus, tegangan, dan hambatan. 1. Menghitung tegangan. 2. Menghitung arus. 3. Menghitung hambatan. Masukkan pilihan Anda. Misalnya Anda mau memilih nomor 2. Besar tegangan V. Dengan berapa? 3. 5. Nah. Ini yang muncul. Oke. Itulah hasil dari pemrograman fisika pada hukum Ohm yang saya buat. Lalu kita lanjut ke flowchart. Flowchart itu, apa sih itu flowchart gitu? Yang video yang pertama, saya menggunakan MS Word, karena pada saat itu aplikasi flowchart saya tidak bisa digunain, jadi saya pakai MS Word yang pertama, kemudian saya install ulang, ternyata sudah bisa. Kita coba flowchart yang pada program 2 ini, kita coba. Apa sih itu flowchart? Flowchart itu adalah sekumpulan gambar-gambar tertentu untuk menyatakan alur dari suatu program yang akan diterjemahkan ke salah satu bahasa pemrograman. Kegunaan flowchart itu adalah seperti halnya algoritma, yaitu untuk menuliskan alur program tetapi dalam bentuk gambar atau simbol. Nah, kita tampilkan flowchart-nya. Oke. Nah, ini udah ada keterangannya. Nah, bagaimana cara gunainnya gitu? Cara gunainnya bisa kalian klik ini tanda panah. Nah,
Di sini ada input declared if, while, output, action, call for, do. Ini bisa kalian gunakan. If itu misalnya jika pilihan Anda benar atau tidak, bisa nggak dijalankan itu. Input, masukkan input data yang akan mau kalian masukkan. Begitu juga output. Nah, bisa kalian pilih. Gitu. Oke. Nah, inilah. Integer, A-V-I-R gitu. Outputnya apa? Itulah outputnya yang kita buat, menghitung besarnya arus tegangan dan hambatan. Outputnya hitung tegangan, arus, hambatan. Oke. Sampai N. Baru kita jalankan programnya. Menjalankan program berarti itu membuktikan apakah program ini, flowchart ini bisa gak digunain gitu. Sama juga halnya dengan aplikasi DevC++. DevC++ itu kan di akhirnya itu ada execute, compile, and run. Itulah membuktikan bahwa pemrogramannya itu bisa dijalankan. Begitu juga ini flowchart bisa kita pergunain gitu. Kita buktikan gitu. Oke, kita gini. Nah, dia muncul. Nah, masukkan pilihan Anda. Misalnya nomor 1. Besar arusnya berapa? 3. Besar hambatannya atau R-nya berapa? Besar tegangannya V adalah sama dengan 15. Nah, nggak jauh beda kan dengan aplikasi DevC++ tadi. Nah, inilah hasil akhir dari flowchart. Gitu. Oke. Inilah video penjelasan dan saya mengajarkan bagaimana menggunakan DevC++ dan flowchart yang saya gunain, yang bisa saya ajarkan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Semoga Anda bisa menggunakan DevC++, bisa Anda kembangkan yang lebih canggih lagi. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan tujuan dari video ini untuk meningkatkan kepintaran Anda, logika Anda, bagaimana mengatasi suatu masalah gitu. Kita dilatih dan diuji dalam aplikasi pemrograman ini. Oke. Sekian dari video saya. Kalau ada kata-kata kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat belajar, jaga protokol kesehatan. See you, bye.